Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sangat terharu dan senang ada di sini karena 2019 ya, pertemuan pertama saya dengan Institut Fahmina dan saya masih ada kenangan yang sangat bagus ya, saya tidak bisa lupa. Dan itu baru pertama kali saya bertemu gerakan yang membawa saya untuk memikir secara kritis tentang Islam di masa sekarang, tapi juga di masa dulu. Terima kasih sekali kepada semuanya yang telah menyelenggarakan halaqah hari ini. Yang saya pikir sangat penting ya, menulis ulang sejarah ulama perempuan Indonesia, sebuah pendekatan dekolonial. Saya pikir ini agenda yang sangat besar dan kita perlu bekerja bersama ya, untuk tidak hanya menulis ulang, tetapi juga untuk supaya ilmunya itu bisa di share ya, di disseminate ke banyak orang. PowerPoint-nya boleh di. Meskipun feminisme Islam kontemporer semakin mendapat perhatian, konteks terdahulu yang dibentuk oleh intervensi kolonial Belanda, gerakan pembaruan Islam dan agenda nasionalisme justru menawarkan latar penting untuk memahami trajektori epistemik dan politik yang membentuk keadaan dan juga perdebatan saat ini seputar ulama perempuan di Indonesia. Karena kenapa periode ini penting? Karena pada masa inilah pada reformis muslimah mulai merumuskan visi mereka tentang pendidikan, keadilan, dan kepemimpinan publik seringkali dalam kerangka legitimasi Islam dan sebagai bentuk perlawanan terhadap model kolonial tentang subjektivitas gender. Oleh karena itu, pada periode inilah ya, akhir 19 sampai pertengahan abad 20, sebagian perempuan mulai menempati posisi yang transformatif dengan menjadi subjek pemikiran dalam lanskap Islam Indonesia. Jadi kalau kita mau memahami KUPI sekarang, tetapi juga untuk bayangin apa masa depan ulama perempuan di Indonesia dan juga di dunia Islam, kita perlu juga mengerti periode itu. Nah, ini yang bikin saya penasaran untuk menulis sejarah dalam bahasa Prancis itu kita sebut longue durée. Berarti itu di panjang. Jadi kita tidak hanya melihat coba mengerti apa yang Liverpool sih. Sekarang, tetapi kita mencoba untuk mempertanyakan apa kondisi di masa lalu di sejarah yang bisa ada keadaan seperti ini di Indonesia yang saya pikir cukup eksepsional di dunia Islam. Periode akhir abad 19 hingga pertengahan abad 20 itu merupakan masa transisi yang luar biasa penting dalam sejarah Islam. Karena perempuan sebenarnya kita harus juga membaca lagi ya dan punya visi yang kritis terhadap historiografi. Perempuan tidak hanya ikut-ikutan ya. Biasanya ada banyak juga narasi-narasi di dalam sejarah yang bilang oh ini karena istrinya atau anaknya, ya itu pasti ada pengaruhnya ya karena itu bisa kasih jaringan, mensupport. Tetapi perempuan tidak hanya ikut-ikutan, tapi turut membentuk diskursus keagamaan. Dan ini ada langkah ke langkah ya. Ini transformasi tidak bisa ada di satu hari dan besoknya. Transformasi itu adalah proses panjang. Jadi fokus saya bukan hanya pada tokoh-tokoh. Kenapa? Kita harus juga keluar dari sejarah yang geografis, ya. Karena seringkali kalau apalagi tentang sejarah perempuan adalah sejarah sosial atau sejarah geografis. Kita akan ambil beberapa tokoh,
nulis tentang hidupnya atau tentang actionnya ya, tetapi jarang sekali kita ada sejarah pemikiran ya. Dan saya pikir kita harus mendekati sejarah ulama perempuan pada konsep itu sendiri sebagai kategori yang terus berkembang. Dan kita bisa kembali ke sejarah dan mempertanyakan di masa ini, di konteks politik, sosial, agama ini, perempuan ada ruang apa, bisanya apa, medianya untuk share ilmunya apa, bagaimana. Karena itu sebenarnya kalau kita bisa melihat itu sejarah dengan penuh negosiasi. Negosiasi ini yang penting dan saya ajak insya Allah teman-teman yang ada hadir di sini offline maupun online, mari kita itu melihat ini dari dekat dan jauh. Jadi tujuan saya dalam presentasi ini adalah menyampaikan gagasan-gagasan utama dan argumen dari penelitian saya dengan menggunakan contoh konkret dalam sejarah. Saya mau fokus saya tentang pada evolusi konsep itu sendiri dengan menelusuri perubahan makna dan berbagai istilah yang digunakan untuk mendefinisikannya dari waktu ke waktu. Tentu saja kalau kita buka arsip, kalau kita memang akan membaca kata ulama perempuan kan itu munculnya itu jauh setelah ya. Tetapi sebelumnya ada beberapa kalimat ya. Ada syeikha, ada kiai putri, ada beberapa terminologi mubaligha. Nah, terminologi ini sangat penting kita itu mengertinya dan menulis juga langkah-langkahnya. Karena kita harus juga freestyle. Tepat, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi karena bahasa Indonesia saya tidak terlalu bagus. Jadi saya akan coba aja hari ini, tapi kalau saya butuh nanti saya minta sedikit bantuan. Bayar atau enggak? Oke. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Di atas lagi. Nah. No. Yang tadi. Nah, oke. Penting, nggak apa-apa saya. Oh ya. Dan di dalam rangka ini perspektif dekolonial sangat krusial. Pendekatan dekolonial sebenarnya mengkritisi dominasi wacana Barat dalam membaca pengalaman perempuan Muslim. Ada beberapa faktor yang kita juga harus ada ya di latar belakang pemikiran kita. Yang pertama itu adalah penelitian Barat secara historis itu menjadi alat penjajahan, ya, yang memperkuat dominasi kekuasaan kolonial atas masyarakat adat. Jadi kalau kita sering membaca ya beberapa sumber yang ditulis di masa kolonial Belanda, kita itu bisa melihat bahwa kalau mereka mendeskripsi perempuan di masa itu di beberapa daerah, seringkali itu perempuan Muslim itu dianggap sebagai Islamnya tidak benar. Karena di dalam pendekatan mereka, Islam di Timur Tengah itu adalah superior dari Islam yang dianggap sinkretis di Nusantara. Jadi ini sangat penting untuk kita juga punya perspektif dekolonial untuk dekonstruksi image ini semuanya. Karena itu ada pengaruhnya juga sampai ke hukum kan, hukum Indonesia kan masih ada juga influensinya dari Belanda, jadi itu semuanya
adalah patriarkis yang kita harus juga dekonstruksi. Dan disiplin ilmu dan akademisi sering menjadikan masyarakat adat sebagai objek dengan mengambil pengetahuan mereka tanpa timbal balik atau penghormatan. Jadi kita juga di dalam pelaku actionnya ya, kita harus juga ada etis ya, seperti tadi Pak Kiai Marzuki pernah bilang. Kuasa representasi. Wacana kolonial menggambarkan masyarakat adat sebagai yang lain, yang primitif, yang submisif, atau akan punah. Dan narasi ini masih memengaruhi cara mereka diteliti. Jadi saya terinspirasi dari buku yang Decolonizing Methodologies, Research and Indigenous People, karya dari Linda Chuhyawi Smith. Saya juga disarankan untuk dibaca karena juga cara untuk menulis sejarah kita juga harus ada pendekatan ke arsip, teks, tapi juga ke masyarakat langsung ya, dengan sejarah oral dan lain-lain. Dan untuk itu kita juga harus ada adab dan perspektif dekolonial. Jadi this is a good reference for you if you want to dig in a little bit more. Dan dekolonisasi penelitian bukan hanya soal metode, tetapi juga soal siapa yang dianggap memiliki pengetahuan yang sah. Ya, salah satu argumen kemarin saya nggak usah sebut nama, tapi dari pemerintah ya, yang bilang voilà, kalau bahasa Prancisnya. Sumber-sumbernya mana? Nah, kita juga bisa tanya, sumber itu apa? Siapa yang bisa ditulis? Karena kan kita tahu suara perempuan selalu bla 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 bla, udah tahu kan? Jadi kita harus mendorong penelitian yang berorientasi pada kebutuhan komunitas, bukan agenda eksternal. Karena itu bahaya sekali, agenda dari luar negeri maupun di dalam negeri itu bisa juga merebut ya dan ya bring unfairness to this ya. Dan kalau kita juga meneliti tentang gender, kenapa pendekatan dekolonial penting? Karena menantang narasi dominan Eropa sentris yang membingkai perempuan sebagai korban pasif atau penerima emansipasi sekuler jadi dari luar. Dan itu juga sangat penting untuk diakui karena contoh ya, waktu saya mulai penelitian saya, waktu saya masuk sidang untuk dapat beasiswa, juri kan semuanya kan, maaf ya, tapi orang putih ya, white people. Terus mereka tanya, emang bisa jadi perempuan dan muslim dan ada emansipasi gitu. Soalnya itu masih kuat, meskipun kita mikir oh mungkin di sana kan studi dekolonial sangat maju, sebenarnya itu masih sangat kolonial. Sampai saya selesai itu saya masih harus fight ya against this narration and these narratives. Karena itu sudah menjadi struktural di dalam ilmu, tapi juga di dalam institusi, di dalam hierarkinya. Jadi semuanya ya harus perspektif ini harus diperkembangkan. Dan penelitian tidak boleh bersifat ekstraktif, melainkan relasional dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Saya mendorong pluralisme metodologis dan keterbukaan terhadap beberapa perspektif. Jadi also in the diversity. Kenapa ini sangat penting? Dan kenapa saya itu, go to next slide. Saya selalu mendukung konsep kemitraan epistemik. Karena kita juga
harus mengakui mitra wicara bukan sebagai informan, tetapi sebagai mitra dalam penciptaan pengetahuan. And this is something very, very important, ya. Kita harus juga mengakui suara-suara perempuan atau orang yang juga berkontribusi ke perkembangan ilmu kita. Kenapa saya pilih, jadi di dalam metode saya ada dua, sejarah konseptual dan antropologi kolaboratif. Karena ya seperti saya bilang, sejarah perempuan itu jarang ada tentang sejarah pemikiran, tentang ide-idenya. Dan sejarah konsep memungkinkan pelacakan makna istilah ulama perempuan dalam konteks politik dan sosial yang berubah. Jadi saya terinspirasi dari karya salah satu filosof namanya Koselleck untuk menelusuri pengesaran semantik dan ulama perempuan sebagai tanggapan terhadap kuncapan sosial politik. Jadi mengkaji evolusi historik konsep-konsep untuk memahami transformasi sosial dan politik dan budaya yang mereka cerminkan dan didampingi dan dari waktu ke waktu. Ini adalah foto satu majalah, jadi satu sumber saya karena kan awalnya yang waktu saya mulai itu mulai dengan perspektif yang masih patriarkis, saya carinya itu manuskrip. Karena kan kita ajarin ulama apa? Harus ada kan, jadi itu perspektif saya masih ke sana, cari terus. Ya nggak banyak memang ya. Tetapi yang saya temu itu, especially di tahun 1920-an, 30-an, 40-an, 50-an itu ada luar biasa itu literatur majalah. Nah, dulu itu di dalam majalah itu selalu ada kategori untuk perempuan menulis. Nah, di dalam kategori itu saya itu menemukan luar biasa wacana perempuan muslim yang menulis yang luar biasa. Jadi ini satu majalah Headlicht dari JIB dan ada GIBDA the Women's Branch yang tulis tentang I cannot see tapi judulnya it's about kedudukannya perempuan di dalam Islam. Jadi di dalam teks-teks itu saya itu mencari konsepnya apa biasanya, legitimasi untuk perempuan ada di ruang publik dan di ruang agama itu biasanya apa. Jadi dari hadis apa atau dari ayat Quran yang mana, dan saya kumpul itu semuanya di dalam disertasi saya untuk melihat di dalam konteks ini topiknya, agendanya apa, masalahnya apa, batasannya apa, karena kita juga harus hati-hati kalau menulis sejarah, tidak bisa hanya sejarah yang glorious, yang maaf ya tapi yang seksi aja ya. Jadi kita juga harus mengakui itu selalu ada limits, yeah, to every step that woman took inside of the history, and we have to also accept it and read from it and also learn from it. Jadi ini sejarah konsep dan juga antropologi kolaboratif. Kenapa saya milih antropologi kolaboratif? Karena saya mau melibatkan subjek penelitian sebagai partner dalam produksi pengetahuan. Dan sebenarnya I got inspired, ya, saya terinspirasi dari KUPI sendiri, karena waktu saya field work saya itu memang mengobservasi, dan saya itu mengobservasi memang itu ada the epistemic partnership is so strong. Jadi untuk to build knowledge you need to involve different parties, not only from the pesantren world but also activists from different also political dari beberapa ideologi dari agama maupun politik untuk build knowledge, untuk membangun, terima kasih, pengetahuan yang adil dan transformatif.
saya menghindari pendekatan hanya tekstual yang elitis dan patriarkis, tetapi juga memakai banyak sejarah oral. Jadi saya juga ada saya beberapa teman yang saya syukur dan berterima kasih sekali lagi yang temanin saya ke beberapa pesantren untuk ada interview sama beberapa bunyai yang cerita tentang ibunya atau neneknya atau nyai yang sudah meninggal. Dan juga kita kadang-kadang kalau mulai ambil langkah seperti ini, karena salah satu mulai bicara, yang lainnya mungkin awalnya diam, tapi oh ini sudah bagi ya, oke saya juga berani membuka ya. Kita juga ada pengalaman yang luar biasa sama teman di sini. Tapi saya tidak bisa sendiri. We need each other, yeah. And this is something that we have to do all together. Saya akan, oh my God, time is running. Kita juga harus mikir posisionalitas dan refleksivitas kita sendiri. Kalau saya perempuan Muslim asal Tunisia yang besar di Prancis, jadi identitasnya lumayan kompleks. Saya dalam penelitian berada di antara kedekatan dan jarak, ya. Saya dipandang sebagai akademisi barat karena latar pendidikan, tapi juga sebagai sesama Muslim. Dan perempuan, karena cara saya beragama dan kedekatan budaya dengan narasumber. Tentang posisionalitas saya tahu dari awalnya saya itu penuh dengan privilege. Di negara saya nggak ada privilege, tapi kalau di sini penuh dengan privilege. Dan kita harus juga selalu ada di dalam otak kita untuk juga penelitian kita bisa transform. Jadi bagaimana kita sebagai peneliti juga bisa give back to the community, kasih kembali ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat. Dan ini sangat penting. Tapi juga karena ada identitas dari Afrika Utara dan Eropa, saya pikir identitas ini juga membentuk ketertarikan saya terhadap sirkulasi pengetahuan Islam lintas wilayah. Jadi contohnya di dalam beberapa majalah ada referensi ke gerakan di Mesir, ke tentang beberapa tokoh feminis, tentang gerakan di India. Jadi saya juga itu coba juga untuk memahami sebenarnya di masa itu perempuan pengetahuan tentang gerakan women's movement apa gitu, and how all of this was circulating. Dan kenapa saya sangat encourage you untuk baca lagi ya majalah, karena saya pikir di dalam itu diskursus sangat kaya dan kita bisa mengerti bahwa sebenarnya di masa itu yang ada akses ke penulisan, ketahuan tentang kondisi Islam dan kondisi perempuan di beberapa negara yang lain itu luar biasa. Oke, sekarang kita masuk di dalam topik perempuan pendiri tradisi keilmuan Islam. Pada awal abad ke-20, kebijakan pendidikan kolonial Belanda di Jawa secara selektif membidik perempuan priali kelas elit dengan tujuan memperkuat nilai-nilai domestik. Sebagai bentuk respon, jaringan-jaringan Islam mulai membangun lembaga pendidikan untuk anak perempuan yang tidak hanya memberikan legitimasi agama, tetapi juga pelatihan sosial yang kritis. Jadi saya akan memfokuskan perhatian pada 3 tokoh yang penting dalam tradisi keilmuan Islam, Nyai Siti Walidah, Syekhah Rahman Yunisia, dan Nyai Khairiyah Hashim. Ketimbangan melihat mereka sebagai individu yang berdiri sendiri penting untuk memahami mereka dalam konteks jaringan, organisasi, dan komunitas perempuan dan laki-laki yang mengelilingi mereka. Dan juga di dalam penelitian saya juga sadar bahwa karena kan kalau kita mulai baca literatur tentang Islam di Indonesia kan itu ada division yang sangat clear antara Islam tradisionalis dan modernis.
Nah, saya itu merebut tafsir itu. Meskipun saya meneliti tentang Qutbi, tapi dalam sejarah saya itu saya juga meneliti tentang beberapa organisasi Islam perempuan dan tidak hanya tentang Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena saya pikir juga division ini adalah juga hasil dari legacy ya, warisan dari kolonial, dan kita harus merebut dan approach perempuan sebagai subjek pengetahuan. Jadi pendekatan relasional ini memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan mereka dibangun dan dipertahankan secara kolektif melalui pembelajaran, aktivisme, dan pendampingan. Jadi kalau biasanya kan tokoh-tokoh ini dianggap sebagai pahlawan. Sebenarnya nggak usah sebut nama, tapi saya bertemu sama satu orang dari pemerintah, dan waktu saya share tentang penelitian saya, dia bilang, oh ini sebenarnya Rahman Yunisia mau jadi pahlawan. Oke, terus, nah karena kadang-kadang kita mau menulis sejarah dalam glorification ya of tokoh-tokoh pahlawan, tetapi kita juga harus mengerti bahwa itu mereka nggak berdiri sendiri, ada gagasan, ada networking, and we have to understand everything, how did it work all together. Aku masih ada berapa lama ya? Oke. Cepat aja. Karena sudah familiar ya, saya hanya akan kasih beberapa elemen yang bisa bikin kita memikir lagi tentang berapa tokoh ini penting. Dalam konteks itu, sebenarnya Ahmad Dahlan mendorong perempuan untuk memahami prinsip dasar Islam agar dapat mendidik generasi dan menjadi aktor dakwah. Waktu baru mulai, sebenarnya ada 3 gadis dari Kauman dikirimkan ke sekolah kolonial. Waktu itu kan langkah yang tidak umum di kalangan pesantren saat itu. Tokoh-tokoh perempuan awal, Siti Wadingah, Siti Dawimah, dan Siti Bariyah, semuanya punya koneksi keluarga dengan pimpinan Muhammadiyah. Nah, karena itu tahun 1914 didirikan kelompok dakwah perempuan Sokotresno, dimimpin oleh Nyai Siti Walidah, yang fokus pada tafsir ayat dan hadis seputar hak dan kewajiban perempuan. Waktu saya mulai meneliti tentang sejarah Aisyah ya, dan perempuan di dalam Muhammadiyah, yang saya juga memahami itu sebenarnya waktu itu mulai ya terlibatan perempuan itu karena ada competition ya ideologisnya. Karena awalnya kan di dalam pemikiran Ahmad Dahlan, kenapa pentingnya untuk mendidik perempuan? Karena kan banyak perempuan juga terlibat dalam ritual, ya, seperti Islametan, yang itu dianggap oleh tafsir Muhammadiyah tidak benar. Jadi sebenarnya itu mulai juga dari strategi organisasi, tetapi itu diambil sebagai kesempatan. Nah, kita juga sekarang harus juga meneliti dan mengerti bagaimana itu diberi ruang, bagaimana itu perempuan itu bisa adapt what they can do with this space. Dan waktu saya ada 2 elemen sebenarnya. Tahun 1923, satu langkah yang saya pikir luar biasa karena masih 1923, waktu Muhammadiyah membuka sekolah maghribi. Jadi itu kelas baca tulis Arab dan Latin untuk perempuan setelah salat maghrib, dan waktu belajar malam dipilih karena perempuan Jawa kan dilarang keluar rumah setelah matahari terbenam. Dan para perempuan belajar di rumah warga, menciptakan ruang belajar kolektif. Dan inilah pertama langkah supaya perempuan menjadi mubalighat. Tapi institutionalization ya dibikin di generasi pertama itu tahun 1927, waktu didirikan Quick School Istri menjadi Madrasah Mu'allimat tahun 1930, lembaga khusus untuk mendidik pemimpin agama perempuan. Dan waktu saya bertemu beberapa orang dari generasi pertama,
karena madrasah ini sejajar dengan muallimin untuk laki-laki dan muallimat untuk perempuan. Tetapi setelah lulus dari madrasah itu, perempuan waktu itu harus keluar dari kotanya untuk ke kota lain supaya mulai berdakwah. So this is the first professionalization that I found. Jadi profesionalisasi dan itu langkah mempopulerkan dakwah Islam untuk perempuan. Dan kita bisa memahami itu hanya kalau membaca semua ini dengan secara kolektif ya. Ada juga di dalam suara Aisyah lumayan banyak, itu juga sumber sejarah yang luar biasa di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya Nyai Siti Walidah ya penting, tapi bukan hanya dia yang penting, ada banyak lagi yang perempuan yang it's an umbrella ya, jadi kita harus juga mengerti relasinya. Tentu saja ada juga barisan transformatif Rahma Yunisia melalui reformasi, resistensi dan pendidikan. Saya pikir kalian sudah familiar dengan dia ya, saya tidak usah memberi banyak data. Sudah familiar kan? I think so. No? Not yet? Oke, sorry, karena soalnya kan pintar-pintar sini. Jadi Rahma Yunisia, dia lahir tahun 1900 dan dia itu adanya satu tokoh reformis, Zainuddin Labai El-Yunisi di Padang Panjang. Nah, mulailah dia awalnya hanya belajar sama dia dan beberapa orang lain. Dan tahun 1922 dia mendirikan sekolah diniyah putri di Padang Panjang dan dia menjadi direkturnya tahun 1923. Meskipun dia gelisah ya awalnya, dia tanya ke kakaknya apakah saya siap untuk melakukan ini, tetapi apakah masyarakat siap? Terus dia balas apakah beliau siap, apakah kamu yang siap? So dia juga yang transformatif, dia menggabungkan kurikulum agama, jadi fiqh, tafsir, hadis, tauhid dengan pengetahuan umum seperti matematika, geografi, psikolog. Dan untuk implementasi ini juga dia cukup berat ya, karena banyak orang juga menolak ini. Itu jadi sekolah modern pertama bagi perempuan Muslim di Minangkabau yang menolak model surau tradisional. Visi beliau itu membentuk ibu pendidik yang berilmu dan berakhlak. Dia juga belajar dari Sheikh Abdul Karim Amrullah yang meskipun konservatif mendukung pendidikan perempuan. Didukung juga awalnya oleh Rasuna Said dan murid lainnya. Di dalam institusi juga kita bisa juga melihat langkah mulai dengan madrasah, tapi tahun 1937 dia pendiri Kulliyatul Balad Muallimat Al-Islamiyah. Jadi universitas perempuan pertama untuk pendidik Islam di daerahnya. Kenapa itu pandangannya mubalighah harus menguasai ilmu agama dan umum. So that was her thoughts. Dan sebenarnya waktu saya ke pesantrennya, saya itu bisa alhamdulillah ada kesempatan untuk kunjung rumahnya. Nah di rumahnya itu ada satu lemari, sebenarnya berdebu dan dikunci. Kan saya kurang ajar ya, jadi diminta buka ya. Please, can you open it please gitu. Mereka bingung, itu udah tua, debu, ngapain di sana? Soalnya kan buku-bukunya dia. Jadi what did I do? Karena saya mau mengerti juga pemikirannya itu apa. Jadi saya buka bukunya satu persatu dan saya itu melihat bahwa itu sebenarnya beberapa buku yang datang dari Syria, Lebanon, itu beberapa negara di Timur Tengah dan desain. Jadi itu waktu dia, karena dia itu pernah ada perjalanan ke Mekah juga, dia itu visit beberapa negara di country dan ada beberapa
ulama yang terkenal dan besar itu sign. Jadi mereka itu ada kayak pesan. Nah itu kan penting karena this gives us information berapa luas pemikirannya gitu. Ya, alhamdulillah dibuka, terima kasih Tuhan. Gitu. Nah itu saya juga ketemu banyak album foto-foto dan di pesantren waktu itu kan mereka pikirnya ini tidak penting, tapi saya juga saya akhirnya itu diminta di-scan semuanya terus saya kasih supaya itu menjadi satu arsip. Jadi juga kadang-kadang kan kalau kita mulai meneliti kita tidak bisa tahu akan nemu apa ya, kadang-kadang something berdebu-debu, but if you open ya you need to have dirty hands ya, it's not easy job, tetapi kita bisa bertemu harta, benar-benar harta. Itu satu contoh. Tapi kalau kita melihat hidupnya, kita juga harus mengakui ada beberapa konflik dalam gerakannya, ya. Dan itu penting karena kadang-kadang kalau kita banyak orang juga tanya Kupi, tapi ini ada banyak orang yang belum mau masuk ya atau tidak setuju. Saya pikir malah sehat. Kalau semuanya setuju itu berarti gerakan apa ya? So that's not kosong gitu. So just to show you ya, dari sejarah juga sudah ada diversity of thought and opinion dan itu malah sehat. Dia sebenarnya ada konflik ideologis sama Rasuna Said, ya, karena Rasuna Said memang bergabung sebagai murid di Nia Putri, tetapi dia terlibat juga dalam beberapa partai politik seperti Sarekat Rakyat, kemudian Sarekat Islam. Dia aktif dalam gerakan anti kolonial. Dan dia ingin memasukkan ilmu politik ke kurikulum. Ada beberapa sumber yang ceritakan itu waktu itu Rahman Yunisia, Syekh Rahman Yunisia itu tidak setuju, tapi rasanya itu masih kumpul orang-orang di depan madrasahnya, terus dia marahin gitu. Wah seru gitu. Bukan gosip ya, tapi itu penting to see the diversity of thought. Nah, konflik ideologis itu akhirnya itu membuat Rasuna pindah ke Padang. Jadi dia dari Padang ke Padang tahun 1931 untuk mengembangkan visi politiknya. Dan perbedaan ideologis itu mencerminkan ketegangan antara pan-Islamis dan nasionalis di dalam gerakan perempuan juga, yaitu ada juga inside. It's not just a men's thing, it was also inside the women's movement. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu Rahman Yunisia itu berkembang karena tahun 1950-an dia mendirikan cabang Masyumi di Padang Panjang. So kita kadang-kadang kan melihat pemikiran perempuan itu stabil. Kok kemarin kamu bilang kayak gitu? Ya, tapi saya juga punya hak untuk berubah karena kan ada pelajaran. Jadi dia mendirikan cabang Masyumi di Padang Panjang dan menjadi penasihat isu perempuan dan Islam. Dan lalu ya seperti kalian tahu waktu dia bertemu Rektor Al-Azhar mendapat gelar Syekhah dan mendirikan jaringan pendidikan internasional. Ini penting karena dapat gelar itu dia mungkin salah satunya yang dapat gelar. Tapi itu artinya apa? Outside recognition. Ya, ada rekognisi dari luar dan dari pusat studi Islam yang penting ya dan lumayan tinggi di dalam hierarkis Islam, tetapi juga kita harus dekolonisasi ini, bukan karena yang lain tidak dapat gelar syekhah berarti mereka enggak penting. So we have to also deconstruct all of these things. Kita ke Nyai Khairia Hashim Al-Ashari. Dia adalah putri dari pendiri pesantren Tebuireng dan dikenal sebagai salah satu kiai putri pertama di Indonesia. Ini juga lucu ya, karena kiai putri. Kenapa kiai putri? Karena kan di masa itu belum ada ulama perempuan. Jadi mungkin kiai putri itu bisa jadi itu ya beliau ini luar biasa. Panggilnya apa? Tapi perempuan. Gak bisa kiai, ya udah kiai putri. Jadi ada terminologi baru yang muncul di saatnya. Ia memimpin pesantren Tebuireng, sementara setelah wafatnya ayahnya pada 47,
Dan yang luar biasa dari beliau, dia mendirikan Madrasah Kutabul Banat di Mekah pada tahun 1942, menjadi lembaga pendidikan bagi perempuan lokal, bukan hanya jamaah haji. Kenapa dikenal sebagai Kiai Putri? Karena penguasaan atas kitab kuning dan kemampuannya menguji calon imam laki-laki atas permintaan NU. I don't have time to say all of this, tetapi yang saya belajar ya dari Nyai Khairiyah Hashim itu, awalnya saya itu memang pengen nemu sumber yang bisa membuktikan madrasahnya itu di Mekah. Saya belum menemu sampai sekarang, dan itu juga membuat saya merefleksi ya. Tetapi juga kalau kita kembali ke masa itu, memang kan madrasah, mungkin kita sekarang pikirnya madrasah itu gedung, tapi mungkin dulu itu hanya di masjid terus ngajar. Jadi tidak ada buktinya. Tetapi waktu saya ke Jombang di Tepuireng, saya telah bicara sama satu perempuan yang sudah kenal, dan dia cerita bahwa waktu dia pulang dari Mekah, memori dia ya, karena dia waktu itu masih kecil, memori dia itu bawa banyak piring-piring mewah. Nah itu penting, kenapa? Karena itu berarti ini buktinya waktu dia pulang itu di masyarakatnya itu kaya, tapi bukan kaya, tapi waktu itu kayaknya dia itu diminta Soekarno untuk pulang. Tapi itu berarti memang itu diakui, berarti dia di sana itu memang mengajar dan ilmunya besar. So that's how you can grab some information from here and there. Tetapi juga kita harus mengakui kalau belum ada sumber harus juga bilang. Tapi bukan karena tidak ada sumber yang tertulis berarti itu tidak ada. Ya. Satu lagi dari dia, dia membawa perubahan dalam pakaian perempuan pesantren. Memperkenalkan kerudung rubuh, tapi juga celana longgar sebagai simbol, itu menurut saya itu sebagai simbol reform gender berbasis agama. Karena dia kan berdakwah ya, dia ngaji juga dari ke kampung. Tapi ada dua narasi. Ada satu narasi itu bilangnya itu celana itu supaya sarungnya, karena kan kalau ada sarung kan kadang-kadang auratnya itu kelihatan. Itu narasi yang pertama. Tetapi kan saya perempuan, saya sukanya itu baju yang praktis. Jadi itu mungkin narasi yang laki-laki. Saya itu pikirnya kenapa celana? Tapi celananya kan ditunjukin kemarin sama saya, nggak taruh foto, tapi kemarin dikasih itu celananya. Celananya bahannya adem, luas, nyaman. Jadi itu mungkin dia karena pergi ya di luar ruang domestik itu perlu baju yang nyaman. Nah itu dia itu. So we see the agency ya, kita bisa melihat agensinya, otoritasnya untuk ya ini fungsi yang baru, kita juga perlu baju yang cocok. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana itu semuanya menoleh perempuan itu pendiri tradisi keilmuan Islam. Dan so ini 3 tokoh, slide selanjutnya please. Kita juga harus membongkar monopoli maskulin. Jadi kerjaan saya melihat pers yang luar biasa, pers reformis menjadi ruang agensi. Jadi ada beberapa majalah seperti Al-Ikhwan, Alam Perempuan, Jawahara, Hetlicht, dan Suara Aisyah. Kita bisa melihat di masa itu perempuan menjadi pembaca, tapi juga penulis dan penafsir dalam diskursus keislaman modern. Jadi pada akhir abad ke-19 kita juga harus juga mengerti itu konteksnya. Di masa itu teori rasial kolonial dan ideologi gender menggambarkan perempuan muslim sebagai pihak yang tertindas guna membenarkan misi peradaban kolonial. Jadi kalau kita membaca especially Christian missionaries dan lain-lain itu
semuanya tulisan tentang perempuannya itu sebenarnya ada agenda politik ya. Dan sebagai responsnya para Muslim di seluruh Nusantara tapi juga di dunia Islam mulai menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan moral bagi perempuan. Jadi beberapa tokoh seperti Syekh Tahir Jaluddin atau Syekh Al-Hadi itu mulai ya membuka ruang di dalam majalah mereka tentang perempuan Islam itu apa, bagaimana kita bisa reform this, how we can reform this. So we start to have this topic coming inside of the literature at that time, and it was also the time di mana itu ada beberapa apa itu edition house, publishing house, jadi mereka cetak majalah sendiri. Ya percetakan yang baru itu juga menoleh untuk ada beberapa majalah yang mulai ya, dan ada juga beberapa seperti Jawahara itu satu majalah yang diterbit oleh perempuan dari satu pesantren di Minangkabau dan itu digungkung sama kiai. So I really encourage you to read this all of this literature. Lanjut karena sudah tidak ada waktu lagi. Tapi di sana kan ada kemunculan suara perempuan dan ada juga komunitas dan ada recognition tentang pentingnya komunitas. Kalau kita juga mau approach otoritas agama, kita harus juga mengungkap peran perempuan dalam politik dan partai politik Islam dan agen anti kolonial. Jadi kan kita lihat ya, ada kanalnya majalah, ada kanalnya dakwah, tapi juga adalah partai ya dan anti kolonialisme. Saya akan berbagi beberapa elemen. Contohnya pada tahun 1933 PERMI ya memiliki 40.000 anggota termasuk 25.000 perempuan. Dan kalau kita membaca ya dari lapor kegiatan, kita juga bisa membaca itu dalam itu perempuan juga menulis mereka punya hak ya untuk ada di dalam ruang politik karena ada tafsir mereka dari Islam yang menoleh ini, yang mendukung peran perempuan di dalam politik. Jadi itu semuanya juga bisa menjadi sumber-sumber yang luar biasa. Sama waktu Rasuna Said ditangkap pada 23 Oktober 1932 setelah pidato politik dan menjadi perempuan pertama di Indonesia yang didakwa dengan spek delik pidato. Di pidatonya itu dia juga membawa Islam yang dukung aksinya dan menentang penjajahan dan mendorong non-kooperasi. Ya dia jatuhi hukuman 15 bulan penjara. But all of this ya ini semuanya itu bisa menjadi sumber-sumber untuk juga kita bisa memahami otoritas di dalam agama itu bagaimana itu semakin luas ya. Oke, saya pikir waktu saya sudah. Nah, setelah merdeka kita bisa melihat ada glorifikasi dan marginalisasi yang bertahap. Yang saya itu membaca dalam majalah pun, jurnal, beberapa tulisan itu kita bisa melihat itu karena selalu gitu ya. Kalau masa krisis memang itu di dalam masa itu perempuan bisa ada agensi yang lebih besar karena dibutuhkan sebenarnya. Tetapi setelah itu ada domestikasi lagi. Jadi setelah kemerdekaan perempuan sering diposisikan di dalam sejarah sebagai simbol moral dan ibu bangsa yang perjuangannya perempuan direduksi dalam narasi jasa domestik bukan sebagai aktor politik penuh dan bukan sebagai aktor pemikiran penuh juga ya subjek. Jadi kita juga harus menulis ini kembali dan punya perhatian yang lebih tinggi. Saya pikir karena waktu saya sudah selesai lebih baik saya kasih mic ke
yang lain dan setelah ini kita bisa ada sesi tanya jawab insyaallah. Terima kasih sekali.